Halo semuanya, selamat datang lagi di video pembelajaran bersama saya, Risma Sagitarini. Jadi di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi nilai mutlak. Jadi fungsi nilai mutlak ini, sama seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya di SMP, itu akan dinotasikan dengan fx atau kita bacanya fungsi dalam x. Nah, perbedaannya sekarang kalau fungsi nilai mutlak itu fungsinya dalam bentuk tanda mutlak. Jadi misalnya saya punya fungsi fx itu sama dengan nilai mutlak dari 2x min 1. Seperti itu. Kalau misalkan di fungsi biasa, itu kan biasanya tidak ada nilai mutlaknya, tidak ada tanda mutlaknya. Jadi kalau pada fungsi nilai mutlak itu ada tanda nilai mutlaknya. Nah, pada fungsi nilai mutlak ini, kalian akan menjumpai fungsi, kemudian cara menyelesaikan fungsi di suatu titik, jadi x-nya diketahui, kemudian juga bagaimana menggambar grafik fungsi dari nilai mutlak. Oke, yang pertama saya ingin mengajak kalian untuk menggambar grafik dari satu fungsi nilai mutlak. Jadi misalkan saya punya fungsi fx itu adalah nilai mutlak dari x min 2. Nah, kalau misalkan di fungsi biasa, saya contohkan dulu, misalkan ada fx-nya itu adalah 2x gitu. Berarti f1, karena tadi di sini x kemudian sekarang diganti jadi 1, atau bahasa matematikanya itu disubstitusikan. Karena x-nya diganti dengan 1, jadi ditanda di sebelah kanan setelah sama dengan, x-nya ini juga harus diganti dengan 1. Perhatikan operasi yang berlaku antara x dengan bilangan yang ada di sebelahnya. Karena ini 2-nya sudah satu bilangan, jadi kita tinggal tulis 2 saja. Kemudian antara 2 dan x itu kan tandanya dikalikan dengan, karena x-nya di sini diganti dengan 1, berarti x di sini harus diganti dengan 1 juga. Jadi f1 itu adalah 2 kali 1, 2. Nah, seperti itu juga di fungsi nilai mutlak. Kalau sekarang kita mau menggambar grafik, jadi kita harus mengetahui titik bantunya, kan seperti itu. Kita mencari titik bantunya itu dengan, kalau titik itu kan pasangan dari x dan y. Nah, x-nya itu kita tentukan, boleh sembarang, terserah kalian. Yang penting bilangan bulat, jadi agar mudah membuatnya di grafik nanti. Kemudian untuk y-nya, nah nilai y-nya di sini itu adalah nilai fx-nya. Kalau saya bilang nilai fx-nya berarti itu adalah nilai mutlak dari x min 2. Caranya seperti ini. Jadi ini sama dengan cara di sini. Kita tinggal mengganti nilainya yang ada di fungsi itu dengan nilai x yang akan kita gunakan. Jadi misalnya sekarang saya mau ketika membuat grafik, saya sarankan kita untuk mengambil bilangan 0, jadi supaya gampang menghitungnya, dan 0 ini juga nanti akan menjadi titik pusat. Kemudian saya sarankan untuk mencari x di bilangan negatif dan di bilangan positif, jadi supaya grafiknya itu terlihat, oh ternyata di sebelah kiri sumbu y seperti ini, di sebelah kanan sumbu y seperti ini gitu. Saya ambil bilangan negatifnya itu adalah min 4 dan min 3. Kalau kalian mau ambil min 1 boleh, mau ambil min 2 silahkan, mau ambil min 1000 pun juga boleh. Saya cuman mengambilnya secara sembarang. Nah, kemudian di bilangan yang positif saya ambil 2 dan 4. Jadi kalau kalian mengambil suatu bilangan, itu tidak harus bilangan itu, karena yang kalian lakukan adalah mengambil sembarang. Kalau mengambil sembarang berarti terserah yang mana aja. Jadi sekarang ketika min 4, saya selesaikan yang pertama ketika x-nya sama dengan min 4. Jadi ini sebenarnya tidak perlu kalian buat, kalau sudah mengerti tinggal langsung hitung aja. Caranya ketika x-nya bernilai min 4,
Jadi yang harus kalian lakukan adalah mencari nilai Y. Sekarang kan kita mau mencari nilai Y yang di sini. Oke. Kemudian kita kan punya fungsi yang Y itu adalah fx, di mana fx itu juga adalah nilai mutlak dari x min 2. Berarti sekarang kalian harus mengubah x-nya menjadi min 4. Y itu adalah nilai f dalam min 4. Seperti pada contoh di sini tadi. Berarti kita ganti semua x dengan min 4. Nilai mutlak dari x-nya min 4. Min 4 min 2. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, biasanya ketika siswa melihat bentuk seperti ini, mereka akan berpikir bahwa tandanya ini dikalikan. Coba diperhatikan dulu di fungsi awal. Fungsinya itu kan adalah x kurang 2, bukan x kali min 2, tapi x kurang 2. Berarti ketika x-nya diganti dengan satu bilangan, dia tetap dikurangi min 2. Berarti di sini nanti hasilnya adalah nilai mutlak dari min 4 dikurangi min 2. Seperti pada video saya sebelumnya, ketika ada dua bilangan yang bernilai negatif, berarti kalian bisa menganggap itu sebagai hutang. Misalkan kalian punya hutang 4, kemudian kalian punya hutang 2. Berarti yang ada adalah hutangnya sebanyak 6. Seperti itu. Nah, sekarang karena ini nilai mutlak, berarti kalian harus membuatnya menjadi jarak. Jarak selalu bernilai positif. Berarti nilai mutlak dari min 6 adalah 6. Dapat deh. Nah, berarti dari perhitungan ini yang kalian dapat ini adalah nilai Y. Nilai Y itu adalah min 6. Digantinya di sini 6. Kemudian begitu juga min 3, 0, 2, dan 4. Saya hapus ini dulu. Nah, sekarang kalian lakukan hal yang sama dengan titik bantu yang lain. Jadi ketika min 3, kalau saya hitung langsung, min 3, min 2, min 3, min 2, min 5. Nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Kemudian 0. 0 kurang 2 adalah min 2. Awalnya kalian tidak punya hutang, kemudian kalian ngutang 2. Berarti yang tersisa adalah hutang kalian sebanyak 2. Nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Kemudian 2, berarti x-nya diganti dengan 2. 2 kurang 2, 0. Nilai mutlak dari 0, 0. Nah, sekarang 4. Kita ganti x-nya dengan 4. 4 kurang 2, 2. Nilai mutlak dari 2, 2. Seperti itu. Jadi sekarang kita dapatkan pasangan titik bantu x, y. Itu adalah yang pertama min 4,6, yang kedua min 3,5, yang ketiga 0,2, yang keempat 2,0, dan yang terakhir 4,2. Ingat, kita membuat pasangan titik bantunya itu adalah x, y. Berarti sesuai dengan siapa nilai x dan siapa nilai y-nya. Kemudian sampai sini sudah, tinggal kalian buat grafiknya di bidang kartesius. Kartesius yang seperti ini, ada nilai x, ada nilai y. Jadi semua di sini bernilai, semua nilai y-nya bernilai positif. Berarti ini bisa saya perpendek jaraknya seperti itu. X, y. Saya buat di sini x-nya nilai terkecilnya adalah min 4, 1, 2, 3, 4. Y-nya x-nya nilai terbesarnya juga 4. Jadi saya buat 1, 2, 3, dan 4. Y-nya paling besar itu adalah 6. 1, 2, 3, 4. Oke, saya nggak ambil satu titiknya. Jadi saya pakai 4 titik saja ya, biar nggak terlalu panjang gambarnya. Setelah ini kalian kan sudah bisa menggambar grafik. Jadi karena y-nya ini tinggi, jadi saya pakai ini. Kalau kalian mau pakai semua boleh. Kalau dengan 4
grafik 4 titik saja sudah cukup, boleh. Min 3,5, X-nya min 3, saya kasih angka dulu, min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang pertama min 3,5 tadi, X-nya min 3, Y-nya 5. Saya buat Y-nya di sini deh. Sini satu lagi yang 5. Oke, min 3,5. Di sini yang pertama, kemudian yang kedua 0,2, X-nya 0, Y-nya karena 0-nya ada di sini, 0,2 berarti di titik ini. Dia berpotongan dengan sumbu Y di 0,2. Kemudian 2,0, X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Dan kemudian X-nya yang terakhir, X-nya 4, Y-nya 2. Ke sini dan ke kanan sejauh 4 di sini. Nah, kita sudah dapat 4 titik. Nah, ini saya hapus dulu supaya tidak bingung. Nah, tadi kan gambarnya seperti ini. Oke, sekarang tinggal dihubungkan saja. Kalau misalkan kalian menggunakan penggaris dan gambarnya rapi, bentuknya pasti grafik linier. Grafik linier itu artinya garis saja. Ini tarik ke sini, ini saya tarik ke sini, sorry. Nah, kemudian ini. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak X min 2. Seperti itu. Selesai cara membuat grafiknya. Nah, dan kita mau melakukan operasi dari fungsi nilai mutlak itu sendiri. Ini sebenarnya gampang sekali kalau misalkan sudah bisa mencari titik bantu ini. Jadi ini tinggal ganti-ganti aja. Misalkan saya punya fungsi fx, f dalam x itu adalah nilai mutlak dari 2x min 1. Kemudian ada fungsi gx, itu adalah nilai mutlak dari 7 min x. Nah, yang ditanya itu sekarang adalah nilai dari f dalam 3 dikurangi g dalam 3. Nah, ketika kalian ditanya nilai fungsi dalam satu titik seperti ini, f3, g3 seperti itu, kalian akan menemukan nilai, namanya nilai, berarti satu bilangan, hasilnya itu adalah suatu bilangan. Jadi tidak ada x lagi, tidak ada y lagi, langsung nilainya, hasil operasinya. Gimana caranya? Yang pertama, kalian selesaikan nilai f3 dulu. Kita kan punya cara menyelesaikannya, kita kan punya fx nya itu adalah nilai mutlak dari 2x min 1. Berarti f3 itu adalah nilai mutlak dari 2 dikalikan 3 dikurangi 1. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada operasi perkalian, ada operasi pengurangan. Yang lebih kuat adalah operasi perkalian. Jadi dikalikan dulu baru dikurangi. Nilai mutlak dari 6 kurang 1, 5. Nah, ini disimpan dulu. Kemudian yang kedua, kita cari nilai G3. G dalam 3-nya. Kita punya fungsi G dalam X-nya itu adalah nilai mutlak dari 7 min X. Nah, karena yang ditanyanya adalah nilai G dalam 3, berarti kita ganti X-nya dengan 3. Nilai mutlak dari 7 kurang 3. Nilai mutlak dari 4. Nilai mutlak dari 4 adalah 4. Oke, ini kita sudah dapat F3, kita sudah dapat G3. Sekarang yang ditanya itu adalah F3 kurang G3. Kita cari F3 kurang G3. Tadi F3 nya kita dapat 5,
bagi 3 kita dapat 4. 5 kurang 4, 1. Selesai. Jadi nilai dari F dalam 3 dikurangi G dalam 3 itu adalah 1. Sesimpel itu cara menyelesaikan fungsi nilai mutlak. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video saya.